449, episode 85 dinding terakhir 1. Skenario utama ke-95 telah berakhir. Setelah skenario berakhir, Sage Besar dan Dewa Luar berkumpul di tengah Sungai Tongtian untuk merayakan. Orang-orang dengan identitas ekstra dalam fabel besar Oni Perjalanan ke Barat kini telah dibebaskan. Dewa Luar yang menjadi budak skenario di bawah penindasan gabungan dan sekarang telah dibebaskan. Ohohohohoho. Monkey King. Beberapa dari mereka bahkan kebetulan adalah orang-orang yang mengikuti Secretive Plotter dan bergabung dengan skenario terlambat. Dan ketika statusnya semakin lemah, mereka secara alami mulai condong ke Great Sage Heavens Equal setelah dia muncul sebagai Dewa Luar yang baru. Distribusi hadiah sekarang akan dimulai. Inkarnasi melihat item hadiah skenario 95 turun dari langit dan bibir mereka membentang lebar dalam senyum lebar. Sayangnya, bagi mereka, sukacita mereka berumur pendek. Tatapan mereka segera beralih ke kelompok inkarnasi tertentu yang menerima cash imbalan yang sangat besar di atas sana. Wow, itu. Aku seharusnya bergabung dengan Kamar Fabel. Itu adalah grup. Masing-masing dari mereka menerima 1 juta koin sebagai hadiah individu, sementara beberapa dari mereka bahkan mendapatkan Star Relics juga. Karena hadiah dibagikan sesuai aturan, tidak ada yang bisa mengeluh tentang prosedur ini. Nebula memprotes keadilan skenario kepada Biro. Tidak, ada seseorang yang bisa, itu tidak lain adalah tuan rumah sendiri. Tentu saja, mereka akan merasa dirugikan oleh kenyataan bahwa hadiah dari skenario skala besar yang mereka selenggarakan untuk diri mereka sendiri telah berakhir di tangan nebula kecil. Mengabaikan keluhan. Sebagian dari rasi bintang tidak dapat menahan amarah mereka dan akan melepaskan status mereka, tapi kemudian, seseorang yang tak terduga menghentikannya. Tolong, itu sudah cukup, semuanya. Kami telah kalah. Itu adalah inkarnasi terbesar, Fei Hu. Apa yang akan dipikirkan konstelasi kelas mitos kita jika mereka menyaksikan tindakan kita saat ini? Konstelasi kelas mitos tidak berpartisipasi dalam skenario perjalanan ke barat ini. Mereka hanya menonton proses dari skenario akhir. Berperilakulah dengan cara yang tidak akan memalukan bagi kehormatan kita. Konstelasi mendengar suara tegas inkarnasi mereka dan menundukkan kepala dengan terlambat, pipinya memerah. Sedikit lebih jauh, Zhong Huiwon dan Yi Jihye mengamati tontonan itu. Petik 2. Itu mengejutkan. Kamu bisa mengatakannya lagi. Semua individu berpengaruh dari nebula besar yang mereka temui sejauh ini tidak mau mengakui kemenangan mereka. Tapi itu cerita yang berbeda kali ini. Mungkin dia merasakan tatapan mereka, Fei Hu membentuk senyum malu-malu dan mendekati keduanya. Inkarnasi Zhong Huiwon. Zhong Huiwon menjadi tegang dan memegang Steel Sword dengan erat. Dia dengan mudah salah satu musuh terkuat yang pernah dia hadapi sejauh ini. Tetapi dia mulai berbicara dengan suara hangat. Inkarnasi Zhong Huiwon. Pertarungan kami kali ini meninggalkan kesan mendalam pada saya. Petik 2. Petik 2. Oh baiklah. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin mengundang Anda ke Cina dan mentraktir Anda dengan hidangan lesat. Orang bisa melihat pipi yang sedikit memerah di antara buayan Fei Hu. Yi Jihye pasti menangkapnya, dan melalui voice projection, berbicara dengan penuh kekaguman. Tanda hubung titik. Wow, meskipun dunia hancur, seorang lelaki seperti dia masih bisa bertahan. Zhong Huiwon balas menatapnya. Sementara itu, dia tidak berani untuk menatapnya dan mulai sedikit gelisah. Yi Jihye menyikut ringan Zhong Huiwon di samping. Eoni, apa yang kamu lakukan? Dia mungkin yang terbaik dari semua pria yang pernah kita lihat sejauh ini, kau tahu. Tentu, dia jauh di bawah tuanku di departemen penampilan, tapi masih. Maaf, tapi, Zhong Huiwon menjawab dengan suara sopan seolah-olah dia adalah seorang ahli dari Murim. Aku telah memutuskan untuk mendedikasikan hidupku pada pedang, jadi. Ini cerita yang sama bagiku. Petik 2. Maaf. Saya ingin mengundang Anda ke Tiongkok dan berbagi pandangan tentang cara pedang sepanjang malam. Mata Fei Hu terbakar penuh semangat ketika dia memulai pidatonya yang bertele-tele, mendorong Zhong Huiwon merasa sedikit jijik untuk sesaat di sana. Dia melirik ke samping dan menemukan Yi Jihye, yang dulunya bersorak dengan matanya yang berbinar, sekarang menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Jika semua ini tidak lebih dari kesalahpahaman mereka, baik-baik saja, tetapi jika tidak, maka sesuatu yang agak mengganggu mungkin terjadi di masa depan. Cucut. Sponsornya tidak bisa menonton ini lagi dan suara-suara dia bergerak bisa didengar selanjutnya. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, adalah. Tidak apa-apa, Uril, harap diam. Petik 1. Jika Uril tidak perlu naik ke sini, bara perang yang sekarat mungkin akan menyala lagi. Jika itu terserah padanya, meskipun, dia mungkin hanya akan melawannya satu-satu sekarang dan segera menggigit kuncup, tetapi tatapan rasi bintang di dekatnya tertuju pada mereka, jadi. Maaf, aku sudah. Saat dia sampai sejauh itu, kata stealth yang dia pegang tiba-tiba mulai bergetar. Yi Hyun Seong telah berubah menjadi pedang ini. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit kesal. Kenapa pedang ini tidak bisa menjadi pedang yang bisa bicara? Apa-apaan ini? Minggir. Orang yang membantunya, cukup mengejutkan, Han Suyong.
Itu tidak diketahui ketika dia memasuki skenario, tetapi terlepas dari itu, dia mendorong Fei Hu pergi dan membuat pintu masuk sebelum mengeluarkan pertanyaan, matanya memindai lingkungan. Di mana Kim Dokja? Kim Dokja. Jong Huiwon mengalihkan pandangannya ke badan inkarnasi tertentu yang terpuruk di punggungnya. Fei Hu memelototi tamu tak diundang Han Suyong dengan mata tidak senang. Jong Huiwon mengalihkan pandangannya di antara dia dan Kim Dokja di punggungnya dan ide bagus tiba-tiba muncul di kepalanya. Bawanku. Seolah-olah dia memerankan kembali, kontes bendera, dia dengan cepat memeluk Kim Dokja dan berteriak dengan suara berapi-api. Bawanku, kamu baik-baik saja. Tubuh inkarnasinya yang pucat merosot lemas di lengannya dan bergetar sedikit. Oh, rajaku. Semua orang sekarang menatapnya. Rahang Yijie sedikit menurun, sementara Han Suyong tampak tercengang. Adapun Fei Hu. Dia tampak seolah-olah dia mengerti segalanya sekarang. Aku mengerti, inkarnasi Jong Huiwon. Jadi, begitulah. Petik 2. Pandangannya beralih dari Jong Huiwon, Han Suyong dan ke Yi Jihye, sebelum akhirnya mendarat di wajah Kim Dokja berikutnya. Dia diam-diam menggigit bibirnya. Seperti perasaan ekstra tragis yang membuat iri protagonis terpilih, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Yi Jihye menonton yang mengirim proyeksi suara ke Jong Huiwon lagi. Tidak apa-apa sekarang, Eoni. Dia sudah pergi. Sepertinya dia jatuh ke dalam semacam kesalahpahaman yang aneh. Namun, Jong Huiwon tidak berhenti. Bawanku, bangun, bawanku. Jika kamu tidak bangun, aku akan membunuhmu. Petik 2. Menamparkan. Pipi kiri Kim Dokja mulai membengkak setelah telapak tangannya terus memukulnya di sana. Han Suyong menatapnya dengan ekspresi yang kurang terkesan dan bertanya. Petik 2. Apa yang sedang kamu lakukan? Balas dendam. Dia mengangguk setuju, dan mengambil alih dari Jong Huiwon untuk meraih leher Kim Dokja dan menggelengkannya keras-keras. Hei kau. Petik 2. Sudah kubilang aku akan membuat modifir barumu, bukan? Tapi kemudian, Anda tidak bisa menunggu dan mendapatkan yang baru. Petik 2. Apakah kamu mendengarkan narasiku? Apakah Anda mendengar bagian terakhir itu? Bagaimana itu? Tidak apa-apa untuk keluar bersih, idiot. Saya tahu Anda terharu sampai menangis. Bukan begitu. Petik 2. Kim Dokja masih belum menjawab. Han Suyong mengerutkan kening dalam dan mulai menamparkan pipi lain yang belum bengkak. Shin Yuseng tidak bisa menonton pemandangan ini lebih lama dan buru-buru berlari. Apa yang kalian semua lakukan? Jangan khawatir, dia masih bernafas. Dia belum mati. Petik 2. Terlepas dari semua keributan ini, ia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Itu menyebabkan pendapat terpecah di antara kelompok. Kemungkinan besar, dia sengaja tidak bangun di sini. Dia tahu dia salah. Petik 2. Masuk akal. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membiarkannya merasakan rasa sakit yang tak tertahankan sehingga dia? Petik 2. Bukankah kalian semua terlalu banyak saat ini? Situasi seperti itu berlangsung selama 5 menit. Tetapi, bahkan setelah 10 menit lagi, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran kembali. Saat itulah ekspresi grup menjadi serius juga. Petik 2. Apa yang terjadi di sini? Akhirnya, kelompok itu harus mencari satu orang yang mampu menjelaskan situasi ini untuk mereka. Yu Jung Hyok terbaring tak sadarkan diri di sebelah Kim Dokja. Hei, Yu Jung Hyok. Buka matamu. Kenapa idiot ini Kim Dokja terbangun? Petik 2. Menamparkan. Pipinya yang kencang tidak membengkak semudah milik Kim Dokja. Berapa lama berlalu seperti ini? Mata Yu Jung Hyok terbuka sedikit. Aku Yu Jung Hyok. Sial, ada apa dengan pria ini sekarang? Seperti pasien mental, dia terus mengulangi hal yang sama berulang kali. Yu Sang-ah terlambat masuk dan menghentikan Han Suyong. Tolong berhenti memanggang Jung Hyoksi seperti itu. Ingatannya dikacaukan oleh fabel sehingga dia kemungkinan besar bukan dirinya sendiri saat ini. Petik 2. Sang-ah Eoni. Kelompok itu terlambat hidup kembali dengan sukacita reuni dan berkumpul di sekitar Yu Sang-ah. Jenis getaran yang berbeda sekarang keluar dari tubuhnya yang baru bereinkarnasi. Han Suyong mengamati perubahan itu dan mengajukan pertanyaan sambil menyeringai. Aku dengar kamu sekarang adalah penerus Sakyamuni, tapi kamu belum mencukur kepalamu. Agama-agama saat ini sudah agak trendy, kau tahu. Selamat datang kembali. Kamu agak terlambat, tapi tetap saja. Petik 2. Sulit untuk kembali tepat pada waktunya sebelum kamu membuat masalah, tapi aku berhasil. Petik 2. Aku bukan yang menyebabkan masalah. Ini pria ini. Petik 2. Yu Sang-ah mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya ke arah Kim Dokja yang tidak sadar. Ikat kepala terbatas di kepalanya mulai memancarkan cahaya terang saat itu. Jong Huiwon mengangguk puas. Itu ide yang bagus. Saya kira dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Petik 2. Ini disayangkan, tapi dia sepertinya sudah melarikan diri. Jiwanya belum kembali ke tubuhnya. Sebuah benang yang sangat tipis membentang dari ikat kepala di kepala Kim Dokja ke langit di atas. Tampaknya terhubung di suatu tempat.
Yu Sangah mengamati ujung utas ini dan berbicara. Tapi, jangan khawatir. Dia tidak pergi jauh. Dan sepertinya dia juga tidak pergi atas kemauannya sendiri. Petik 2. Tidak pergi atas kemauannya sendiri, makna di balik kata-kata itu jelas. Han Suyong buru-buru melihat sekeliling dan bertanya. Di mana, Secretive Plotter, menghilang. Tampilan portal dimensi bergerak melewatiku dengan langkah cepat. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat saya menonaktifkan sudut pandang pembaca Mahatau, sesuatu menyambar jiwa saya, dan pada saat saya mendapatkan kembali akalnya, saya sudah melompati portal ini bersama Secretive Plotter. Biasanya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Tapi itu kasus khusus kali ini. Anda gagal menegakkan ikrar keberadaan. Jiwamu akan terikat sementara dengan kontrak ikrar keberadaan. Kontraktor Anda akan memiliki hak jiwa Anda selama 24 jam ke depan. Saya melihat pesan-pesan yang naik di udara dan terkekeh. Saya tidak tahu Existence Pledge dapat digunakan dengan cara ini. The Existence Pledge jangan menghubungi selama durasi skenario atau mengungkapkan identitas saya. Itulah satu-satunya hal yang saya gagal untuk menegakkan selama skenario. Karena isi skenario berubah di tengah jalan, aku pikir ada beberapa ruang untuk perbedaan pendapat, tapi sepertinya menilai bahwa aku pada akhirnya melawan janji. Apakah kamu akan membunuhku? Secretive Plotter, sekarang dalam bentuk anak laki-laki, diselimuti dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam semburan percikan api yang kuat. Aku merasakan Yu Jung Hyeox yang tak terhitung jumlahnya menatapku dari dalam fabelnya. Tapi, aku tidak merasakan permusuhan darinya. Dia jelas tidak berencana membunuhku. Sama seperti apa yang Yu Jung Hyeok katakan sebelumnya, jika orang ini menginginkan saya mati, sudah ada beberapa peluang untuk melakukannya. Tidak terlalu lama setelah itu, portal ditutup. Tujuan kami adalah yang biasa. Itu adalah hutan yang tertutup dalam kegelapan yang ditumbuhi. Itu adalah Engage Forest, rumah Secretive Plotter. Masuk ke dalam. Bersamaan dengan kata-kata itu, jiwaku tersedot ke dalam sesuatu. Saya berkedip, dan mata saya bergerak. Namun, saya tidak memiliki lengan atau kaki. Saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bayangan saya di cermin di dinding di dekatnya. Aku sekarang si kecil murim siomay. Entah bagaimana, saya merasa bahwa itu adalah angka yang sama yang 999 gunakan sebelumnya. Bagaimana rasanya menjadi pangsit? Tidak yakin kapan mereka muncul, tapi ya, gerombolan orang mati dari koma Yu Jung Hyeox bergegas ke arahku dan mulai menendangku. Syukurlah, itu tidak terlalu menyakitkan karena mereka semua adalah koma. Aku berjongkok untuk menghentikan kulit pangsit agar robek dan berteriak. Tidak yakin apa yang Anda coba lakukan di sini, tetapi Anda tidak bisa menghentikan saya. Dalam 24 jam, saya akan kembali ke tubuh inkarnasi saya, Anda tahu. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda sebaiknya melakukannya sekarang. Tentu saja, saya tidak bermaksud bahwa dia harus membunuh saya. Saya bertanya pada Secretive Plotter, bertengger di atas tahta. Secretive Plotter, apa tujuan Anda yang sebenarnya? Kenapa kau membuatku tetap hidup? Pertanyaan saya membuat koma Yu Jung Hyeox berhenti memukul saya. Secretive Plotter menatapku. Itu dia, dewa luar terkuat serta rasi yang saya tahu. Juga, Yu Jung Hyeok terkuat dari semua Yu Jung Hyeox. Saya tahu kita tidak akan pernah menang jika Anda benar-benar keluar. Bahkan jika Yu Jung Hyeok mendapatkan kembali ingatan akan perubahan regresi tahun 1864 dan menggabungkan kekuatannya dengan milikku, masih mustahil untuk melampaui Plotter melalui murni status fabel kita. Tidak hanya dia jumlah total dari sejarah yang berkisar dari putaran ke-0 sampai 1863, tetapi dia juga mengalami periode waktu yang tak terhitung setelahnya, di atas itu. Bahkan kemudian, Secretive Plotter memilih untuk kalah daripada membunuh kita. Karena, kamu adalah suatu keharusan, bodoh. 41, mendengarkanku, ia menjawab. Kamu memiliki fragmen terakhir dari dinding akhir, itu sebabnya. Finn.